Soiga. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan obrolan sampai. Jadi gini openingnya. Ini masih misteri nih. Lanjutkan obrolan-obrolan kita sebelumnya di podcast obrolan tampil. Meneruskan episode kemarin, kita akan lebih lanjut membahas misteri. Ya, Enggak. Jangan. Sembarangan. enggak. Episode kali ini Ini tuh episode tergagal. Itu bagus itu. Terakhir bagus itu. Lawak semua bagus itu. itu selingan aja setelah ratusan episode kita sebelumnya kan serius Bukan. terus. Setelah gagal mengulik materi baru. Nah, kita udah beberapa kali, wah salah ini. Bahasanya salah. Diulang lagi. Cari yang salah terus. Lagi pas searching pasal ngeklik artikel nih. Yang menariknya di mana? Aduh. Yuk, sekarang beneran kita bahas sastra lagi dan yang akan kita bahas adalah sastra kuno. Nah, kita lebih spesifik lagi akan membahas tentang kitab sastra Mahabharata. Ngeri emang. Kita ada narasumber yang sangat berkompeten soal itu. Ada tukang pewayangan di sini. Karena saya juga senang wayang. Oh. Gitu. Tapi nggak terlalu dalam sampai baca sejarahnya. Kenapa suka? Karena bapak saya dulu senang wayang. Wayang yang itu yang ada wayang yang karakter wayang yang huruf A terus semua nih. Ada apa? Namun kareta kan kendaraan panjang. Kayak sih. Ngeselin. Itu ada nggak di Mahabharata? Enggak. Padahal kan Mahabharata. Itu mah ciptaan. Dia semua Mahabharata juga. Kebodohan. Kirain ada nyambung kemana? Sekarang tapi mungkin ada ya. Kan bisa aja Mahabharuti gitu misalnya. Ini Mahabharata kan Tapi ada bisa semua. jadi itu ada. Karena yang dibahas di Mahabharata itu kan tokoh-tokoh besarnya doang gitu. Kayak saya dulu sama Om Paji pernah nanya. Yang diceritain di pewayangan di Mahabharata itu kan tokoh-tokoh yang besar. Tapi kan saya pengen tahu, ada nggak yang diceritain tokoh itu adalah dia seorang prajurit biasa rumahan yang pergi ke medan perang teh pamitan sama anak istri gitu, tiba-tiba lagi lari di lapangan kena panahnya Arjuna gitu, tiba-tiba meledak gitu kan. Kasihan gitu tokoh-tokoh yang begini kan, itu jadi misteri juga. Panah Gitu. Arjuna, Nah. panah Arjuna. Terus kenapa Arjuna jadi cowok paling ganteng saat itu kan? Misteri juga. Ganteng teh menurut siapa? Kan itu masalah ya. Gitu. Karena dibandingin sama yang lain mungkin. Yang lain itu kan ada pembanding. Terus saya pernah nanya lagi. Itu Mahabharata itu emang Arjuna. Itu bukan Ramayana ya? Arjuna itu Mahabharata apa? Mahabharata. Oh, oke. Terus saya pernah nanya, Bima tuh katanya gede banget. Apanya? Sekarang saya penasaran. Kukunya gitu atau semangatnya kan apa dulu? Pola. Iya kan bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Kelima itu Yeti. Gitu. Kemarin. Kayaknya di daratan India nggak ada salju. Tapi kan dekat Nepal. 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 Dekat kan Nepal. Jauh. Ya dekat lah. Ini daripada Bandung ke Nepal sih lebih dekat. India. Nah, sekarang kita bahas Mahabharata. Ini ada sastrawan-sastrawannya ada di sini. Maha itu artinya besar. Itu tuh isi. Iya, Besar. Barata itu Barata itu. Perang. bukan. Barata itu klan. Klan. Jadi Oh, nama klan. Mahabharata itu menceritakan tentang kehebatan atau keagungan Trah Barata. Oh. Itu ada klan namanya Barata. Barata. Barata Yuda ya. Ya, Barata Yuda. Yuda itu perang, Barata kan perang antara Trah Barata. Oh, Yuda itu artinya perang. Perang. Gitu. Di dalam Mahabharata ada kisah. Jadi puncak itu klimaksnya itu kan Kirain Barata riang Yuda. loh itu. Hah? Riang. Gila. Enggak, Yuda itu kirain artinya riang. Bukan, Yuda itu perang. Perang ya. Tapi Bukan saya punya riang. teman namanya Yuda nggak pernah perang. Nggak, kalau di Cimahi itu Tirta Yuda dulu kata kriang. Mungkin Tirta itu katak. Ya, Yuda kan itu cai, riang. ya. Jadi kata kriang. Oh kata krian.
Dulu kalau berenang namanya kata krian, sekarang Happy Frog gitu. Jadi cerita Yuda. Mungkin Nah. bisa pikir, oh Yuda dia Rian, bukan ya? Bukan. Yuk lanjut lagi Om tadi apa Mas? Ya, jadi di Mahabharata itu kan ya kisah tentang Trahbarata. Jadi protagonisnya itu kan Trahbarata. Siapa aja itu yang terkenal di Trahbarata? Banyak itu, maksudnya nggak 1-2 orang, tapi keluarga keturunan Barata kan. Ya kalau yang terkenalnya nanti ada Pandawa, ada Kurawa yang saling Oh itu masih satu klien? iya masih satu keturunan itu bertempur di perang yang namanya Baratayuda. Nah kenapa dinamain Baratayuda? Karena perang itu antara Trahbarata itu Civil War. sibling war, Iya, perang saudara. perang saudara, lebih ke situ. Pandawa tuh siapa aja? Pandawa itu ada Samyaji atau nama lainnya Yudhistira, ada Bima atau nama lainnya tuh Werkudara, ada Arjuna namanya Janaka. Janaka. Janaka itu nama lainnya. Oh dia berarti orangnya humoris. Licin ya? Dia udah ganteng humoris. Humoris, oh, pantesan. Anak dia. raja deh, wah licin. Istrinya banyak lagi. Istrinya banyak. Pantesan istrinya banyak. Pantesan Terus yang istrinya banyak. kembar itu Nakula Sadewa. Oh itu bukannya Pandawa cuma 5 ya? Yang 5 kan tadi Samyaji atau Yudhistira kan itu nama lainnya. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula Sadewa. Oh cuma itu. 5. Yang 2 kembar. Yang 2 kembar Nakula Sadewa. Kalau di apa namanya di Teluk Buyung. nah Buyung itu siapa? aneh. Kenapa Teluk Buyung muncul di jajaran nama-nama pewayangan? Jangan Teluk Buyung. Teluk Buyung. Mungkin nama wayang juga bukan. Ketahuan. Kayaknya aneh Teluk Buyung. siapa? Teluk Buyung. Itu aja. Nah, ini kan kita di Jalan Bima kan. Itu Jalan Bima. Itu lapangan Pandawa. Oh, zaman jalan. Jalan dekat gitu kan ada nama jalan. Karena kan ada Jalan Samyaji. Samyaji. Ketahuan berarti kita ada di mana? Kita ada di daerah Pajajaran. Nah tiba-tiba ada Teluk Buyung. Kirain nama pewayangan juga Teluk Buyung. Ternyata nggak ya. Nggak tahu. Buyung artinya apa? Anak laki-laki. Teluk apa? Teluk itu Teluk daratan itu- yang menjorok ke laut. Ya. Oh laut yang menjorok ke darat. Laut yang menjorok ke darat. Ya berarti 5 saudara yang tadi itu ada di Teluk anak laki-laki. Oh itu semuanya cowok ya? Oh, Iya. Yang 5 itu cowok semua. Cowok semua. Sadewa, Nakula itu. Iya, cowok. Nah Kurawa. Kurawa. Kurawa itu kakak tertuanya Duryudana. Yudana. Itu banyak 100 lah. Nggak semua di ini ya. Kurawa mah banyak pisan ya. Banyak Duryudana, Suyudana, banyak lah. Tak apa orang itu Kurawa. Oh pokoknya Ada Burisrawa. yang terakhirnya dana-dana. Dana bedana. Cuma yang paling terkenal teh Yudana karena kakak tertua Tertua. yang sangat agresif. Matinya terakhir. Matinya terakhir mah Sangguni. Sangguni. Sangkuni. Semuanya matinya terakhir. Terakhir. Iya. Bolnya ditolak. Iya, Sangguni kan ceritanya. Maksudnya susah mati dia. Iya, karena dia punya cairan yang bikin kebal. Nah, jadi itu kisahnya gini. Bener cairan, tapi cairan itu yang punya bukan dia. Dia ngambil dari Iya, jadi orang lain. Cerita Amrta. Duryudana lupa ya si cairannya itu dari mana si cairan itu. Nah, Duryudana juga pakai itu. Ya. Kecuali yang tidak terkena bagian paha. Ah. Nah, si cairan itu tumpah. Sangkuni itu menggulingkan badannya di cairan itu. Yang tidak terkena bagian bokong. Kalau Dia dari guling-guling Yudana, tanpa bokongnya kena gimana caranya dia Ya, misalnya guling? udah Pakai sempak. Oh ya. Tenyerap. Penyerap. Dia pakainya Kalau yang dulu, hah? polyester. Di beberapa kisah pewayangan yang ini ya yang di kita ya, bukan di apa? Bukan di India. Di India. kita itu ada kisah baik di wayang golek maupun di wayang kulit itu Sangkuni itu matinya sama Bima ditusuk pantatnya menggunakan kuku pancanaka. Kayaknya boleh. Kabayang. Eta kuku bisa asup semua Pancanaka. jero. Karena bol. Kenapa namanya kuku pancanaka? Panca tuh 5, naka tuh apa? Nggak tahu sih. Karena kalau Bima kan, nah itu sebenarnya hebatnya bukan hebatnya sih menurut saya, ya termasuk hebat sih. Jadi kayak setiap tokoh di Mahabharata Tapi itu satu naka tuh kayaknya sekitar 40 cm sih. Jadi kalau pancanaka berarti sekitar berapa? Kali Panca 5 kali 4 5 kali 40 cm. 200 meter. 200 meter, 2 meter, 2 meter kukunya. jebol. Kaca naka kan Cincanako, Cincanako. Sana kok aja.
pokoknya segitu. Itu nah setiap tokoh di Mahabharata itu memiliki pusaka-pusaka. Itu ya kayak kuku Pancanaka itu ya pusakanya Bima, terus Bima. Kalau Arjuna apa dia? Pasupati. Panah. Pasupati sama Jembatan, Gondewa jembatan. ini sama apa? Busurnya Gondewa. Gondewa. Tapi dia habis atau nggak habis? Apanya? Arrow-nya. Bisa habis. Enggak banyak jurus sih, cuma Pasupati itu yang paling dahsyat yang nanti tuh dikeluarin untuk membunuh pesaingnya yang paling hebat lah, Adipati Karna. Adipati Karna. Tapi kan kalau di cerita Jawa beda nih. Ya, Adipati Karna juga punya, ini agak sedikit ke pusaka dulu ya. Adipati Karna itu orang Kurawa. Orang Kurawa. Orang Kurawa, tapi dia itu kakak tertuanya Pandawa. Sebenarnya. Dia itu jadi ya kalau balik lagi ke situ anak haramnya. Jadi kalau misalnya dilihat ini ya apa namanya dari pertamanya itu ada Raja Sentanu gitu, terus punya anak namanya Bisma Dewa Brata. Ya. Nah itu kerajaannya Hastinapura, itu yang kerajaannya Barata itu kan Hastinapura. Raja Sentanu ini sebenarnya ibu dari ibunya Bisma Dewa Brata itu Dewi Gangga gitu, yang disucikan ya di India kan ada Sungai Gangga tuh. Nah, itu dewinya Sungai Gangga. Jadi udah gitu ya balik lagi ke itu kan ada kisah memang dia akhirnya balik lagi ke Sungai Gangga itu. Terus Raja Sentanu ini menikahlah bogoh kan satu perempuan gitu. Ya. Satu perempuan dan akhirnya menikah. Sebelumnya Raja Sentanu itu ya rakyat biasa gitu. Raja Sentanu sebenarnya sudah berikrar gitu, berjanji bahwa yang meneruskan tahtanya adalah Bisma Dewa Brata anaknya. Tapi terus dia menikah dengan perempuan itu. Perempuan ini meminta syarat kalau saya menikah situ anak saya lah yang harus jadi raja di Hastinapura. Nah itu biang atau benih dari pertempuran ini nanti ke belakangnya. Akhirnya minta izin lah ke anaknya Bisma Dewa Brata. Bisma Dewa Brata itu karena anak dewi ya, anak dewa lah gitu. Dia dengan kelegaan hatinya mengiyakan permintaan bapaknya dan sebagai jaminan Bisma Dewa Brata ini Tidak akan nikah. bersumpah tidak akan menikah dan menjadi resi gitu di situ untuk nanti akan mendampingi adik-adik tirinya yang mereka tuh apa sih? apa? Bangsa apa? Emang god gitu? Enggak, ini manusia biasa. Manusia biasa. Cuma Raja Sentanu tuh nikahnya sama Dewi Gangga itu ya dewanya gitu. Jadi Bisma ini bisa dikatakan demigod gitu. Semi gitu. Kratos. Nah, udah gitu ya terjadi sebenarnya beberapa konflik lah. Di ini agak lupa lah, ada adik-adik tirinya Bisma itu ketika menjadi raja nggak ada yang bener lah gitu. Ada Citragada meninggal karena apa gitu, Wicitrawirya meninggal karena apa gitu, segala macam lah. Sampai akhirnya ada lupa orang pohonnya, tapi sampai ke titik yang Pandu Dewanata itu nanti bapaknya para Pandawa sama Destarata kakaknya yang tertua itu yang buta nanti akhirnya jadi raja. Nah di satu sisi di kerajaan Gandhara gitu itu ada namanya Dewi Kunti. Dewi Kunti ini itu ibunya para Pandawa nih gitu. Ya. Ibunya para Pandawa, terus dia tuh berarti Bima tuh anak kunti. apa? Bima tuh. Iya, Bima anak Kunti. Anak Kunti. Iya benar dong. Benar. Anak Dewi Kunti. Nah, Dewi Kunti ini diberikan sebuah cupu gitu. Cupu teh apa? Kayak liontin, bukan liontin apa ya? Cupu teh. Ya kayak tempat perhiasan lah gitu ya, cupu. Cepuk. Bukan cupu namanya, disebutnya cupu. Cupu manik. Dan itu tuh bisa cupu itu ketika diberikan mantra sesuatu, disebutkan mantra sesuatu, bisa memanggil dewa turun dan memberikan keturunan kepada yang memanggilnya gitu ya. Perempuan. Nah, yang pertama dia nggak tahu nih khasiatnya apa, dipanggil lah Batara Surya atau Dewa Surya datang gitu. Terus akhirnya memiliki keturunan. Nah, karena tapi kan belum nikah Dewi Kunti ini, akhirnya si Adipati Karna ini dibuang gitu ke sungai gitu. Siapa nih, Bang? Karena anaknya dari Dewa Surya itu dibuang. Indra ya? Apa? Indra. Surya. Batara Kan Surya. Basudewa itu kan anaknya.
Batara Surya. Nah udah gitu singkat kata Dewa Matahari. karena diasuh sama kusir. Dewi Kunti itu god berarti. Bukan, orang manusia biasa. Kenapa namanya Dewi? Kan kayak Nyi lah atau kuman. Neng gitu. Panggilan hormat. Dikirain dia god gitu. Bukan berarti manusia biasa. Bukan. Nah udah di satu sisi nanti ada di satu peristiwa Dewi Kunti itu dilamar sama Pandu Dewanata menjadi istrinya, dan ada siapa ibunya Dewi Madrim sama Dewi Madrim itu. Pandu jadi raja di Hastinapura, istrinya permaisurinya Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Tapi ketika sedang berbulan madu, Pandu ini menembak rusa yang sedang bermesraan. Ternyata itu adalah resi. Itu dikutuklah, kamu akan mati dan tidak memiliki keturunan. Kalau bercinta lah gitu. Ternyata bercinta Sama siapa? sama Dewi Madrim. Meninggal gitu Pandu. Nah untuk memiliki keturunan ada Dewi Kunti. Pantesan Pandu itu banyak makam. Ya. Ya. Meninggal ya. Meninggal betul. Itu Daerah Pandu. Dewi Kunti kan nggak sempat punya anak dari Pandu. Ya. Dia mempergunakan cupu itu, memanggil lagi Dewa Batara Dharma, Dewa Dharma. Nanti sama Dewi Kunti itu anaknya Samyaji atau Yudhistira. Dewa Indra sama Arjuna anaknya. Bima itu siapa ya? Itu tuh bapaknya berarti. Bapaknya Bapaknya beda-beda masing-masing. gitu. Bima itu siapa itu Pak? Poliandri. Nah, jadi anak manusianya cuma 2 nih, Nakula sama Sadewa. Gitu. Jadi demigod juga sih ini 3 orang, 4 ya sama Tapi yang menarik Batara Bayu kita ya, ke Batara Bayu bapaknya Bima itu angin. ke kehidupan sekarang dulu kan banyak tuh orang ngasih namanya Bima, Arjuna, banyak kan? Teman pasti ada Basudewa aja ada. Terus apa lagi? Baladewa. Ya dewa lah menurutnya, dewa banyak. Ada yang namanya Dewa. Gak ada yang ngasih nama anaknya Kunti. Ada siapa lagi? Kalau yang perempuannya siapa? Tokoh-tokoh perempuannya? Sri Kandi, Drupadi. Sri Kandi kayaknya ada. Jarang. Sri Dewi. Hah? Dewi Sri. Sri Dewi mau si Pera ya Sri Dewi. Nggak tahu kenapa ya, maksudnya tapi kan di itu ya di apa? Di pewayangan itu memang hanya beberapa tokoh yang muncul untuk perempuan gitu. Dewi Ambalika itu namanya juga banyak. Tapi tidak populer, maksudnya kok nama perempuannya si cerita itu teh kok tidak populer untuk dijadikan nama anak gitu. Ambalika banyak dulu nama Ambalika. Ambalika. Ambalita. Brigjen Ambalita. Kok Bridger sih? Lain kan Bridger. Brigjen Ambalita ya bukan gitu. Acan. Gitu. Ya karena memang ceritanya maskulin sih, kelihatan banget. Dan konfliknya gitu. Apa lagi? Nah itu ceritanya Mahabharata tuh dimulainya dari yang tadi, dari diceritain dari awal banget sampai akhirnya kenapa mereka bisa perang? Karena Judi. ya sebenarnya perebutan kekuasaan di Intinya Hastinapura gitu. Dan Hastinapura kan kerajaan terbesar di situ. Jadi ada koalisi-koalisi, jadi perangnya besar. Kenapa cuman 2 aja yang terlibat? Emang klan lain keluarga lain nggak gitu? Maksudnya cuman Pandawa sama Kurawa aja. Itu kan kerajaan besar nih. Jadi ada klan, jadi ada yang kayak saya bersumpah setia pada keluarga Pandawa, saya bersumpah setia pada keluarga Kurawa. Nah, gede perangnya gitu. Jadi berbagai macam. Sebenarnya klan emang banyak. Klannya banyak. Banyak. Terbesar itu Sama jadi alainya siapa? Yang terbesar itu cuma 2 itu aja. 2 itu. Sama kayak ini, maksudnya Seven Kingdom. Ya. Gitu Seven Kingdom. Kan cuma antara cuma 7 itu aja yang dianggap gede kan. Yang lainnya house kecil namanya. house gitu. Cuma si house kecil itu bersumpah setia pada house besar. Gitu. Betul. Mirip kayak gitu ya gitu. Mungkin ada kaitannya juga. Cuma nggak ada. Dan itu kan tapi itu kayak template yang terjadi di era-era kerajaan ya, kayak misalnya Three Kingdom kan gitu juga. House kecil kemana, terus di Jepang juga kan house yang mendukung Nobunaga, yang mendukung siapa Tokugawa, zaman Edo. Jadi balik lagi ke ketidakpuasan. Ingin menguasai wilayah. Ketamakan manusia. Jadi harus berperang. Nah sebenarnya
Tapi kan maksudnya sangat sebaiknya menurut orang sih itu kan urusan kekuasaan ya. Urusan kekuasaan itu kan pasti politis. Ya. Nah sebaiknya memang seperti itu. Kalau mau berkuasa Inggris misalnya yang berkonflik Inggris perang nih. Oh, Gitu. Yang menang berkuasa udah beres gitu. ada jotos gitu. Iya. Kan gitu. Maksudnya daripada di sini cuma nyinyir medsos ya apa. Itu kan perang juga beneran. Iya, Cuma perang. tidak mematikan fisik. Ya, Gitu. pas zaman Mahabharata kan belum ada Instagram dan Twitter, belum ada TikTok, jadi Perangnya mungkin fisik, harus belum, fisik. belum perang proxy. Belum. Sebenarnya proxy. Proxy. Pun dilihat proxy karena gini. Ada proksinya. Kakak tertua di era itu kan Destarata. Itu bapaknya Kurawa. Ya. Tapi buta. Gitu. Tapi buta. Secara sebagai seorang raja kayaknya nggak layak kan zaman itu untuk menjadi raja. Adiknya Pandu Dewanata itu yang paling sempurna lah gitu. Jadi raja. Anak-anaknya Pandawa. Kan secara jalur sebenarnya Udah pas. jatuhnya itu kan ke Pandawa gitu. Ya. Nah, di satu sisi Istrinya ada karena istri-istrinya itu di yang sayembara itu Bhisma Dewa Brata, jadi kayak bukan kayak jatuh cinta, oh si perempuan ini jadi istrinya ini, misalnya kayak Dewi Kunti sama Dewi Madrim jadi istrinya Pandu, Dewi Gandari itu jadi istrinya Destarata. Nah, Dewi Gandari ini dan keluarganya adiknya namanya Sangkuni itu tidak terima. Kenapa? Kakak saya Dewi Gandari kata Sangkuni itu Nggak bisa jadi putri. nggak bisa jadi permaisuri dan dijodohkannya sama Destarata yang buta. Ya. Tapi dia menerima gitu, dia menerima Dewi Gandari nutup matanya sebagai empati terhadap suaminya, dan ya udah akhirnya dengan dendamnya dia melahirkan, berdoalah kepada dewa untuk melahirkan sebanyak-banyaknya anak untuk menguasai Hasina ini gitu. Dan itu juga diproksi sama Sangkuni dan yang lain-lain, dan di satu sisi Pandawa juga diproksi sama Kresna dan lain-lain gitu. Jadi kalau mereka duduk bersamaan gitu sebenarnya mereka tahu kalau misalnya nggak ada ini ya gitu, cuman konflik internal doang, ya siapa pewarisnya tahu gitu, mereka siapa. Tapi ada kepentingan dari berbagai pihak ini yang bisa disebut politis hari ini, mungkin bisa disebut politis karena kayak Kresna itu kan titisan Dewa Wisnu ya. Ya. Kepentingan dia adalah memberantas kejahatan di muka bumi gitu. Ya. Dan kebaikan itu menurut Kresna adalah Pandawa. Pandawa. Gitu. Yang harus dimusnahkan adalah Kurawa. Sementara Sangkuni dan lainnya itu berpikir bahwa untuk merebut tahta Hastinapura karena ayah mereka adalah anak pertama gitu di Hastinapura. Jadi anak Jadi, banyak lah jadi raja. Ada dua ini ya. Tapi kalau misalnya secara masyarakat umum ada nggak kebagi antagonis dan protagonis? Nah ini menarik yang mau dibahas sama si Om itu, bahwa sejauh ini orang-orang hanya melihat Mahabharata sebagai antagonis dan protagonis ya. Ya. Antagonis itu Kurawa, protagonis itu Pandawa, baik itu Pandawa, jahat itu Kurawa. Tapi sebenarnya nggak begitu, Ya, ada begitu. sudut pandang yang Ada lain. sudut pandang yang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan melihat secara Perlu pemahaman lagi. pemahaman Kalau yang misalnya lain, sudut pandang yang lain ya itu. Jadi bukan hanya antagonis protagonis, jahat dan baik, tapi kan banyak kepentingan lain yang terabaikan. Gitu. Nah, saya ada satu contoh di Adipati Karna kan ya. Adipati Karna itu kan pada akhirnya naiklah menjadi bangsawan. Menjadi bangsawan di Hastinapura. Karena yang mengangkat derajatnya itu adalah Kurawa. Nah, Kurawa ini rela mengangkat rakyat jelata menurut pandangan mereka menjadi seorang bangsawan. Karena Adipati Karna ini kemampuannya luar biasa gitu, kan anak dewa kan, demigodnya. iya. Cuma nggak ada yang tahu. Ada yang tahu, Kurawa tahu, wah udah kamu langsung dikasih sebagai adipati, menurut gubernur menurutnya. Gubernur. Jadi Adipati Angga gitu. Langsung naik. Langsung jadi Adipati Angga. Menjelang perang, Adipati Karna tahu bahwa sebenarnya dia adalah kakak kandungnya Pandawa. Ketemu sama ibu aslinya kan, ibu kandungnya Dewi Kunti. Dewi Kunti sebenarnya takut anak-anaknya saling bunuh-bunuh kan, karena sama Adipati Karna sama Arjuna itu sama-sama kuat kan, sama-sama kuat, jadi takut saling bunuh. Ayolah, karena kamu kesini, karena ini ada adik kamu. Nah, karena ini bukannya nggak mau, tapi dia bilang
kalau banyak versi bilang enggak, dia membela Kurawa karena memang yang menaikkan derajat dia Kurawa. Ya. Nah, tapi alasan Adipati Karna itu saya harus membela Kurawa karena kalau saya membela Pandawa, Kurawa tidak akan berani maju perang. Ya. Sementara salah satu tugas saya sebagai satria di muka bumi adalah menghancurkan kejahatan. Maka saya harus berada di pihak itu agar kejahatan ini hancur. Jadi dia martir gitu. Mengorbankan dirinya. Kalau secara jumlah banyakan mana tentara? Banyakan Kurawa. Banyakan Kurawa. Tapi pada di akhir cerita yang menang Pandawa. yang menang. Karena di Pandawa demigod kemudian nih. Mayoritas dewa. Semua. Acan Gatot Kaca itu kan. Gatot Kaca. Ya. Anaknya mereka kan Gatot Kaca kan anaknya Bima kan. Nggak 25% demigod itu. Indungnya raksasa deh kan. Ya. Terus digodok di kawah Candra di muka nggak sakti lah. Anaknya Arjuna Abimanyu 25%. Ya. Sampai demigod punya sakti. anak dan punya anaknya sampai udah gede masih perang mereka tuh. Iya, itu panglima perang itu anak-anaknya juga. Abimanyu Gatot Kaca. Nah, yang menariknya tuh menurut orang ya di situ salah satu scene menarik itu adalah Gatot Kaca itu kan anaknya Bima dengan siapa namanya tuh ya? Dewi raksasa lah gitu ya, raksasa. Si adik-adiknya tuh nggak bisa dipotong. Ternyata dibawalah ke Kahyangan, dipotongnya itu pakai Konta Wijaya Danu. Chris. Potong. Nah, ketika dipotong sarungnya tuh masuk ke dalam perut Gatot Kaca. Sementara senjatanya itu diberikan oleh Batara Surya ke Karna. Jadi yang megang senjatanya Karna, sarungnya ada di perut Gatot Kaca. Pada saat yang sama untuk menghentikan Konta Wijaya Danunya si Adipati Karna, Konta itu harus masuk lagi ke warangkanya, ke sarungnya yang ada di badannya Gatot Kaca. Jadi ketika perang berlangsung, Gatot Kaca sama Adipati Karna kan nggak ini, dia menerbangkan diri, kan bisa terbang ya Gatot Kaca, membesarkan diri terus menjatuhkan diri, sekalian si Konta Wijaya Danu masuk, Gatot Kaca mati, tapi dia ngabisin hampir banyak sekali pasukan Kurawa gitu. Konta Wijaya sudah digunakan Dan tidak bisa digunakan ke Arjuna. Arjuna masih punya Pasopati waktu itu untuk serangan balik ke gitu. Kalau Jadi ceritanya Gatot Kaca mati. berarti kan kalau misalnya nggak ada si sarung Konta itu nggak masuk, udah paling kuat Gatot Kaca, orang mati kebal, bisa terbang lagi. Yang lain nggak bisa. Hanya Gatot Kaca itu otot kawat, tulang baja, Tulang besi, balung besi, urat kawat. Otot otot kawat, urat kawat, balung besi, Kawatnya kawat apa? Dia timah atau kawat titanium? tunjang atau nikel. apa? Mata kaleji. Itu anjing. Jadi nggak dongeng wayang lah, ya nasa penting. Tapi emang maksudnya Gatot Kaca itu emang kumisnya kayak gitu. Iya kan, nah orang teh tadi pengen, tapi ini nggak ada di konteksnya Mahabharata ya, tapi di konteks sosiologi. Kenapa Arjuna jadi tertampan, Bima gede, Duryodhana dan yang lain-lain tuh kayak digambarin kayak raksasa gitu ya. Kan di India itu dua ras kan, ras Arya dan ras Dravida kan. Iya. Nah itu ya antara dua itu, Arya kan dipandang paling ganteng lah, ras super kan, ras super gitu. Sementara itu dari India ya? Oh. Bukan Jerman ya? Bukan, itu dari Jerman. Iya dari India benar. Nanti bukan dari India sebenarnya, itu kan munculnya kan? Iya dari peradaban Mohenjo-daro dan Harappa dan yang lain-lain. Ras Arya itu ya ras penguasa di itu. Arjuna dari situ makanya ras digambarkan unggul. itu. Ras unggul. Ras unggul gitu. Itu keren. Dia apa lagi? Sisi lainnya? Ini aneh mau ini apa? Kita tadi. Apa? Oh, ras unggul. Apa lagi? Saya mau ngebahas hal-hal receh aja gitu yang kita obrol Ya, maksudnya sehari-hari. ketika ada demigod di sana, kan mereka dewa-dewanya nggak ikut turun tangan gitu. Pasti Enggak. Dewa utamanya mah enggak. Dewa utama enggak, tapi Dewa utamanya yang dikenal di Dewa kitab utama itu ya Krishna kan sebagai reinkarnasi Wisnu.
itu turun tapi sebagai kusir kudanya Arjuna, nggak perang langsung tapi kusir kuda. Oh, tapi dia manifest terus Iya. Dewa utama. Dewa Wisnu. Kalau dia turun sudah habis sudah. Sorangan kayak habis. Tapi kenapa si Krishna itu lebih mau membantu di pihak Pandawa? Jadi itu paradigma berpikir bahwa Pandawa itu ya pertama kan secara sah pewaris tahta kerajaan ya Pandawa karena bapaknya yang naik raja. Yang kedua secara akhlak Pandawa lebih baik dalam konteks itu ya. Itu ya melambangkan representasikan kebaikan. Ya katanya kalau Kurawa kan diceritain pemabuk, Gitulah. tukang berantem, walaupun Bima juga tukang berantem, tapi dia lebih cuman emang Bima mah Pilih kasih ya. tapi Bima kan sering mukulin orang Kurawa padahal ya. Iya. Kalau waktu kecilnya kan Kurawa tuh yang 100 orang itu dipukulin terus sama Bima gitu. Ya. Itu lebih ke nyari ini aja, stress release. Tapi ya itu kan dulu ya ketika maksudnya memang di konteksnya ya kebaikan dan lawan kejahatan gitu. Makanya Krishna ada di situ sebagai representasi dewa. Cuman satu aja yang Yang utuh? ya maksudnya yang terlibat langsung gitu. Iya. Cuma Dewa Wisnu aja. Brahma sama Siwa enggak? Enggak. Brahma sama Siwa enggak. Dewa Erlang Dewa Erlang. Sama Anji Kahyangan. Dikirimin. kan ada yang dikirim mau motong ari-ari ke Kahyangan kan. Nah kan mungkin di Kahyangan ketemu Dewa Erlang. Iya kan tapi tetanggaan. Beda server. Namun Dewa Erlang itu di pegunungan Kunlun. Iya, pegunungan Himalaya. Itu beda benua. Erlang dan kawan-kawannya kan di Asia tuh. Tapi sama daerah di Kahyangan. Sama-sama sekahyangan, cuman itu kahyangan Kunlun. Iya mah kahyangan Himalaya. Beda server, beda wilayah. Nah makanya di cerita yang lain kan ada perang antar dewa di India lawan dewa Asia lawan dewa Barat. India juga Asia tuh. Asia Timur. Asia Timur. Ini Dewa-dewa Asia di Selatan. Tiongkok, dewa India, dewa Indonesia, dewa di Amerika. Dewa Indonesia siapa? Hah? Ahmad Dhani. Semar. Semar. Oh itu dia. Nakawan. Semar itu dewanya Jawa. Semar mencari ruku. Semar. Ada kan bukunya itu. Itu. Begitu. Menit piro? 32 masih panjang. Masih panjang ya? Aduh pusing nih. Apa lagi? Enggak tahu maksudnya kalau bisa ketika ada dikirain kan tadi ada nyambung. Kenapa namanya sama-sama Kahyangan gitu kan? Nah, enggak kan kalau di sana maksudnya kita kan menyebut itu kahyangan. Kalau kahyangan sendiri kan bahasa Sanskerta. Hyang itu kan gaib. Kahyangan berarti menuju kegaiban gitu. Kahyangan gitu. Karena parahyangan sama kayak parahyangan. Nah hyang itu kan gaib tuh tadi. Kegaiban itu dimanifestkan dalam bentuk gunung gitu. Gunung-gunung itu disebut hyang. Jadi ketika disebut parahyangan, tanah Sunda kan parahyangan itu gunung yang berjajar gitu, parahyangan gitu. Hanya di puncak-puncak gunung. Parahyangan. Itu sebenarnya bukan. tempatnya Hyang. Kirain Hyang itu semacam god. Enggak, hyang itu gaib gitu. Jadi Gaib. hyang apalagi ya yang pakai hyang tuh. Yang Widiwasta. Yang Widiwasa itu kan Sang Hyang. Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa. Hyang. Apalagi ya Kujang kan, Hyang. Kudi Hyang gitu. Hyang. Lu Tai Hyang. Tahyangan Yang di Hyang. ini Hyang. Jadi ketika ada besi yang ada jadi menguning, jadi coklat gitu. Lama-lama hilang kan? Tai Hyang. Ngahiang kan? Hyang. Ngahiang kan menggaib kan, menghilang. Gaib. Menggaib gitu. Hyang itu hilang. Hilang menuju kegaiban. Hyang gitu. Cuma di antara gunung-gunung itu, misalnya kalau misalnya Parahyangan itu gunung kan banyak. Tapi gunung Huako Iya, Waktu itu juga kan. Cuman hyangnya. tapi kan sama gitu, maksudnya tuh sama. Ternyata fun fact-nya orang manggil beberapa waktu yang lalu yang dimaksud apa? Heaven sama si
apa berarti kepada apa? Konghucu atau apa ya? Iya. Berarti ya di Cina itu. Buddhis. Cina Yang Cina itu. Ya Dewi Kuan Im dan Dewi Elang yang lain-lain itu. Ya itu di Kunlun gitu. Pegunungan Kunlun itu. Jadi sama kayak Siwa ya, misalnya Siwa Mahadewa itu kan raja gunung. Raja gunung, nah gunung itu kan Hyang, berarti dia dewanya apa raja dewa kan disebutnya. Raja gunung gitu. Jadi zaman-zaman dulu mungkin punya kesamaan bahwa dewa-dewa teh tinggalnya di tinggal gunung. Semayam di gunung gitu. Oh, pantesan di Yunani juga gitu kan. Olim kan. Di Olympus. Ya, Olympus. Olympia. Iya. Di Indonesia sendiri itu yang dipercaya sebagai yang tertinggi ya Mahameru gitu. Gunung Mahameru. Kalau Parahyangan itu karena Hindu turun di Jawa di Tataran Tempatnya Sunda, para kan. dewa tuh di gunung. Di gunung dan pertama kali apa ya bentuk kerajaan di kita juga kan secara timeline kesejarahan kita terus apa kerajaan pertama Hindu itu penyebaran pertama Hindu ke Nusantara ya di Gunung Salak kan gitu. Jadi di cerita itu kayak dewa tuh naik kuda gitu. Enggak, dia punya kendaraannya tuh kan. dewa-dewa ya? Dia punya kendaraan sendiri-sendiri. Kalau Dewa mah punya kendaraan. Mahameru kan sampai akhirnya di Bali yang itu kan apa namanya di Pura dan segala macam yang puncaknya kan disebutnya Meru gitu. Meru. Puncak Meru gitu. Nah kalau yang tadi dewa-dewa dia punya wahana sendiri dan itu punya simbol-simbol sendiri lah. Ada dewa yang kendaraannya kuda. Dengan kereta kuda gitu misalnya. Indra kan gajah ya, Airawata. Thor. Oh orang ternyata, iya kan ke Mahabharata. Enggak masalah kalau bisa ketika Dewa secara umum. gunung di tempat kan di Gunung Batu banyak kuda. Mungkin bisa banyak dewa juga. Tapi ini kan ini, Lo bagus. Aina mah itu lebih ke dokar kan? Dewa mana? Dewa mana? Dokar. Dokar. Di Sunda mah kalau nggak ada. Kok delman sih delman bahasa Indonesia? Keretek. Itu mah di Betawi ya. Keretek nanti sado. Ini kendaraan juga menarik kan sebenarnya. Kalau Iya. menurut orang mah secara visual dan secara mitologi kan jadi menarik karena Wisnu itu kan Garuda kan, Garuda Iya. Wisnu Kencana. Brahma tuh Hamsa, Angsa. Brahma tuh kan kendaraannya angsa. Lembu lah sih, gua yang angsa. Balik. Siwa itu lembu, makanya lembu Nandi itu kendaraannya Siwa. Siwa itu lembu. Makanya Lembu. di Hindu kan nggak boleh makan Sapi. sapi karena sapi itu disucikan salah satu kendaraan Siwa. Lembu Tapi Nandi angsa? itu. Angsa tuh Hamsa. Boleh. Boleh. Ini kendaraan dewa Brahma ya. Karena Brahma nggak terlalu banyak ikut andil di situ. Yang banyak turunnya tuh kalau nggak Siwa Kresna. Kalau itu Garuda. Berarti itu kenapa nggak boleh makan Garuda juga? Emang gak ada burungnya. Garuda juga punya cerita sendiri, dia dikisahkan juga kisahnya kenapa akhirnya jadi kendaraan Wisnu. Ada nggak yang ini yang kendaraannya babi? Babi. Ada. Di wilayah India kayaknya jarang dulu ada babi. Jarang. Bunglon yang tahu kan. Jadi hog rider gitu. Nggak ada ya, Iya. babi hutan itu nggak ada. Wartog. Dewa yang naik babi siapa ya? Mitologi Cina paling ya. Oh ada itunya toh ini yang dualin. Itu mah kalau keliling anjir. Punya toh apa? Babi hutan. Pakai Punya armor. sih itu. Cuman itu kan kayak ini ya, kayak memang kayak kalau misalnya dikaitin sama kenapa Mahabharata itu sangat-sangat populer di Indonesia gitu. Terus ngelinknya gimana gitu ke Indonesia, itu juga dibikin linknya. Salah satunya tokoh Wisanggeni itu. Wisanggeni kan anaknya Abimanyu itu yang ada di konon itu ada di Indonesia gitu. Jadi kan Nusantara itu Wisanggeni. Bukannya Gatot Kaca juga Indonesia? Iya, tapi kan kayak terlalu jauh. Kayak Gatot Kaca tuh anaknya Bima gitu. langsung gitu. Langsung gitu. Nah, Wisanggeni itu yang kayak deket banget nanti sama raja-raja di apa di Nusantara. Nanti kan bisa apa? Gatot Kaca punya anak Wisanggeni. Arjuna. Gatot Kaca itu siapa yang lupa ya? Punya anak Wisanggeni. Siapa Arjuna? Gatot Kaca nggak punya anak. Abimanyu. Arjuna punya anak Abimanyu, punya anak lagi Wisanggeni. Wisanggeni. Punya Arjuna. Nah nanti Wisanggeni punya anak lagi namanya Parikesit. Nah, Parikesit ini punya melahirkan raja-raja raja Jawa. di Jawa gitu. Kalau menurut Babat ya, Babatan aja.
Jadi kayak ngeling raja-raja Jawa tuh keturunannya para Pandawa. Kalau dibabat lagi, dibabat itu ntar ada lagi ngelingnya sampai ke anaknya Nabi Is, anaknya Nabi Adam. Jadi kalau misalnya kalau baca babat tanah Jawa tuh ke situ gitu ininya. Jadi Sparikas itu keturunan Nabi Adam, anaknya Nabi Is. Betul-betul. Gitu-gitu lah gitu. Betul. Sana ini. Soalnya dia mau cari taman Marian mah. Nanti kita bahas Gitu. kemudian. Iya soalnya kan kalau ngomongin babat nanti Batara Guru. Kenapa namanya babat? Babad. Babad namanya babad. Gede babad. Apa babat? Ya cerita, kisah babad. Kisah itu babat. Bisa tanah Jawa. Babad tanah. Kalau babat mah kolesterol. Tergantung kalau nggak kebanyakan ya apa. Nggak apa ya. Babat. Lo paling enak memang babat gongso. Babat gongso. Babat Surabaya itu. Lah ya, kisah-kisah itu. Tapi ya itu mulai bermunculan sekitar tahun 2010-an kesini lah sudut pandang lain gitu kayak ya tadi lah maksudnya udah cair lah antara antagonis dan protagonis itu nggak selalu begitu. Bahkan sudut feminis juga ada kan yang judulnya bukan orang Indonesia sih yang bikin. Jadi dia pakai sudut pandangnya Drupadi justru. Jadi sudut pandang feminis gitu. Ya. Ibaratnya ini kan Drupadi itu kan Drupadi itu siapa? Drupadi istrinya itu Pandawa. Sebenarnya istrinya Yudhistira. Cuman karena Yudhistira kan berjanji pokoknya yang punya apapun punya gue itu punya adik-adik gue juga. Harus berbagi. Karena pada saat dia istri Drupadi itu sedang dibuang ke hutan gitu. Jadi ibaratnya perang kenapa si Pandawa ini diasingkan itu juga karena Drupadi kan. Karena si Yudhistira pertaruhkan Drupadi ke Drupadi Ya kan? lupa lah, cuman salah satunya memang ya pesan intinya mah dari dulu udah ada judi. Judul tuh gak bagus. Bagus. Ya ada dibuang karena judi gitu. Itu ke hutan. Online. Ya. Belum. Belum. Server belum ada waktu itu. Belum ada. Server Thailand sama Kamboja belum. Tapi berarti masih fair dong, belum nggak yang Nggak pakai sisa. Dadu jadinya dadu. Salah satu punggawa yang waktu itu hadir di dalam perjudian itu pada saat peperangan dia memilih untuk merantau dan sampailah dia di tanah yang dijanjikan. Di situ dia namanya tuh Lazwe gitu, terus dia membuka sebuah kasino yang nanti dikenal dengan Las Vegas. Tanah yang dijanjikan itulah sebenarnya Las Vegas ya. Oh, Las Vegas itu yang bikin dadu. Produsen dadu. Las Vegas. Tadi yang Kemana kita? Las Vegas. Gas. gitu. Mau ke sana? Gas. Nanti kalau AdSense sudah banyak Pak ya. Kita main-main ke Las Vegas. Di Las Vegas mana slot? Jalan-jalan aja, jalan-jalan. Termasuk juga di kisah Ramayana. Ketika banyak orang itu dulu itu mengidolakan Rama gitu. Ini kita ngebahas Ramayana juga nggak nih? Nah ini dikit aja keburu habis waktunya. habis. Dan yang jahat itu Rahwana gitu. Ya. Terus Sinta diculik Rahwana, soalnya si Rahwana itu pelakor namanya Periskor, rebut istri orang. Periskor. Tapi ternyata kalau ditelisik lebih dalam Pebinor. Perebut diri orang. Ya ternyata enggak. Ya ada sudut pandang lain gitu. Ya. Malah jadi kayak sisi maskulinitas dan laki-laki yang benar-benar menghargai dan mencintai perempuan itu ada di sosoknya Rahwana. Ya mungkin di buku juga jadinya ke zaman zaman kontemporer gitu sekarang dibuat sastra adaptasi mungkinnya dari cerita itu ya. Iya pasti direkonstruksi. Rekonstruksi kan bahkan dibuat film yang ada apa dengan cinta itu. Ada apa dengan cinta? Ya. Bisa. Itu apalagi ya? Banyak sebenarnya Mahabharata itu. Tapi sebenarnya yang belum banyak digali tuh kalau di Indonesia ya. Kan ada naskah namanya naskah yang Bugis tuh. Ila Galigo itu naskah terpanjang di dunia sebenarnya, melebihi cerita Mahabharata. Ceritanya tentang kehidupan juga sama kayak Mahabharata.
cuman itu belum banyak digali itu sebenarnya. Tapi si Mahabharata tuh ada penulisnya nggak sih? Ada Mau dikisahin. kan kalau Siapa? Mahabharata Walmiki. Maksudnya ada sih. Walmiki Hah? Ada. Ya, penulisnya Resi. namanya dia. Resi. Hah? Resi. Iya, Resi Walmiki. Dia statusnya resi. Terus itu. Resi itu orang suci lah di agama Hindu. Oh, Pendeta. dia yang penulisnya itu. Penulisnya. Gitu. Kalau Ramayana siapa yang ada 7 kalau nggak salah. Itu juga Resinya. jadi kitabnya juga jadi nggak satu buku Ramayana tuh berkitab-kitab gitu. Bentuknya puisi gitu, bukan cerita. Bukan kayak novel. Novel. Bukan. Ini kalau misalnya ada kitab ini yang belum pernah, yang agak ini Robinson. Begitu. Hah? Kan satu grup sama Ramayana gitu. Oh, hero. Robinson. Iya betul. Gak ada ceritanya itu ya? Ada. Robinson Crusoe. Tapi yang aneh ya, Robinson di Ciputat waktu pas kerusuhan Ya. itu hancur. Cuma Ramayana kagak. Aneh itu. Apa? Pas Kenapa? kerusuhan, Itu misteri. padahal dua-duanya Itu kebakar. tambahan misteri lagi. Dua-duanya kebakar itu. Cuma yang rubuh cuma Robinson, Ramayana nggak rubuh. Itu kekuatan Ramayana di situ. Makanya Robinson hancur sampai sekarang nggak ada. Ramayana. Kalau Ramayana apa itu? Ramayana itu kisah Enggak secara arti Rama. nama Rama, kisahnya Rama. Yana tuh. Ramayana kan kisahnya Rama, weh lah gitu. Lah itu Ramayana gitu, Ramayan kan gitu. Ramayan. Ramanya sendiri juga sebagai reinkarnasi Wisnu kan, makanya biru banget. Makanya melibatkan banyak orang, ya kan? Karena Ya kan kok. Nah, Keramaian. Ramayan. cuman di situ tuh kalau tadi mau nanya di mana dewa tuh turun nggak di dalam peperangan, nah itu turun tuh Ramayana tuh turun. Ramayana turun. turun. Nah, ada satu fun fact kan Ramayana itu ada di situ tokoh Hanuman juga kan, Hanuman yang apa? Dikutuk. Ya bukan maksudnya tuh yang ada di kisah Ramayana kan salah satu tokoh sakti juga kan Hanuman Ya. yang inilah apa namanya menghancurkan Alengka itu. Dia itu Mahabharata. juga sebenarnya dari kekuatannya dari Batara Bayu, bapaknya Bima ini gitu. Oh nyambung. Namun nanti ada suatu saat ketika Bima cari pusaka apa atau lagi apa, Lebih dulu mana berarti? Ramayana, Lebih dulu Ramayana Ramayana. Ramayana dulu. Tapi kok nyambung ke sana ya, ke Nah, Mahabharata. karena si Hanuman ini kan demigod juga, demigod nih. Jadi ada satu kisah gitu ketika si Bima yang sedang mencari pusaka tertentu dia terhalang gunung besar gitu. Ternyata ketemu Hanuman di situ. Ternyata gunung itu Hanuman lagi Hanuman tidur. Mau lagi tidur. didorong-dorong nggak bisa. Lu siapa kata? Nah, itu gunung Huapo. Ya bisa jadi. Nah, di situ sebenarnya kalau mau ngomongin antara hubungan antara Mahabharata Ramayana dan Sama India semua. sama Cina itu Ada di sebenarnya situ mungkin. titik temunya tuh ada di Hanuman. Ada Hanuman. Belum, ya nggak tahu sih ada yang meneliti atau enggak, tapi Hanuman, Kerasakti gitu kan itu sama entitasnya kan. Iya, Ya, tapi kan entitas Sugriwa sama. Subali kan Sugriwanya apa Subalinya yang dikurung di gua. Dua-duanya dikurung. Dulunya gitu. Dua-duanya kurung. Sugriwa yang Sugriwa kan. Subali yang dikurung. Subali kan dikurung. Jadi kan emang bener ada guanya gitu. Jadi Gua Sugriwa Kiskenda namanya itu. Jadi kan Hanuman tuh punya kakak. Bukan kakak, itu paman. Paman. Sugriwa Subali. Nah, dulunya monyet juga nih bertiga. Yang satu kurung di gunung tuh. Dikurung di gua. Mungkin gitu gua mungkin. Nah, ini menarik. Subali itu mungkin dikit ya. Tadi nanya dulu yang Subali itu yang dimaksudnya Anom Subali. Salam Subali. Subali ah. Anom Subali itu penjahat yang di Ateng Pendekar Aneh. Oh, anjing. Subali itu suara Subali. Kan pada nonton Ateng Pendekar Aneh kan? Tapi kan orang lagi tahu. konsentrasi. Udah lupa. Lupa nama penjahatnya. Anu Subali berarti yang Nah, itu tuh kisah yang gua Kiskenda tuh nyambung juga sama itu. Bukan nyambung sih, tapi bisa jadi link ini ya. Jadi ada dua siluman di gua Kiskenda itu. Minotaur. Lamun di Sunggokong masih eta Ini si Gumoong. Gumoong bisa jelema ieu teh nu hiji deui beungeutna awak centaur, nu hiji deui juga centaur. Jadi bersaudara itu teh. Minotaur jeung centaur eta. ketukar badannya. Heeh, ketukar. Terus di eta ku si Subali kan dihajar beak ku Subali, ditutup tak
goanya teh supaya si siluman itu nggak keluar, jadi dibeakeun gitu di ruangan eta sampai keluar. Nah, Minotaur itu kan sarua jeung gumoong gitu. Apakah itu yang dimaksud? Karena Subali ge sakti. Jiga eta bahkan Rahwana kan sakti pisannya. Rahwana teh sakti. Guruna Rahwana itu salah satunya Subali nu ngajarkeun rawa rontek. Rawa rontek ke ka si Rahwana teh Subali eta teh. Subali yang itu. Yang kera itu. Yang kera itu yang ngajarin. Dia kera tumpeng. Nah, bisa ya, apakah Sugriwa kera tumpeng? Karena Sugriwa beureum. Buluna marah. Sugriwa beureum, Subali biru, Hanoman bodas. Satu lagi Emas ke Sun Gokong jika dulu mah yang nyawa perlu diteliti lebih jauh. Tapi sama kan platformnya, gua Kiskenda, gua apa? Lahirnya juga di Batu kan? Siapa? Hanoman juga. Gua Hanoman mau lahir di kandungan Dewi Anjani. Ibunya Dewi Anjani, bapaknya itu Dewa. Gitu. Oke lah. Udah lah. Udah. Itu gara-gara Cupu Manik juga itu. Cukup manik juga itu. oh ini grunge berarti dia. Jelas. Ini orang suka itu masuk mitologi nggak sih? Mitologi ya. Mitologi kan akhirnya. Orang sangat memperhatikan mitologi. Tapi yang India ini emang agak Belum ini. kurang mendalam. Tahu cuma nama tokoh-tokohnya, cuma ceritanya orang. Keren sebenarnya. Keren itu. Orang kayak kalau mitologi kayak Mesir, Norse itu agak lumayan lah. Cuman kayaknya kalau Subali Sugrimawa mah lebih ke ya Ramayananya di Indonesia lah gitu. Lebih apa? Lebih kental dan lebih heroiknya tuh di Indonesia. Itu kenapa Hanoman di sini lumayan juga ya. Yang maksudnya sampai kesenian kan Bali tari-tari itu kan ada ngomong atau apa dikecak ya? Kecak. Kalau dikecak kan pasti ada Hanoman itu. Kecak Ramayana. Nah, karena kecak emang cerita Ramayana kan? Iya. Tari kecak itu. Ini kenapa si Mahabharata nggak pernah dijadiin di sini? Jadiin Karena pementasan seni nggak jadi pagelaran? Menurut orang karena lebih filosofis dibanding Ramayana. Ramayana tuh lebih heroik gitu, perang gitu. Nah, Kebalik nggak? Mahabharata mah loba mikir, loba ngomong. Jadi perang nanti terakhir, tapi kan perangnya gede pisan, kolosal gitu. Awal-awalnya perang politik dulu. Tidak capek. langsung dor gitu. Kalau Ramayana langsung. Dan Ramayana tuh kan permasalahan. apa namanya? Hewan-hewan mitologinya lebih banyak di Ramayana. Ada Jatayu, Iya. apa? Burung yang kayak kan Jatayu itu kayak hubungannya jeung Garuda, dulurna kene Garuda na Wisnu. Ramayana lebih to the point. Ada Sempati gitu. Sempati ke dulurna eta manuk-manuk kene gitu. Lion mah nggak ya? Lain ngaranna Narasinga. Narasinga kepala Ganesha. Ganesha. Kepala harimau, kepala singa, badannya elang. badannya manusia. Narasinga. Oh, Narasinga. Kalau batik nggak? Batik enggak. Kan tadi kan Sempati R udah, Lion R, Jatayu. Nah, batik R nggak? Batiknya kan lebih ke pakaian ini Mereka batik. bangsawannya. Itu lebih dipakai. Gitu. Cuma apa tadi gua ngomong apa ya? Lupa. Garuda kan udah kan. Nah kalau Raja Wali nggak ada? Raja Wali. Ya, Raja Wali kan manuk biasa kan. Lamun ini mah kan hewan mitologi. Tapi Raja Wali yang besar. Yoko. Nah itu ada hubungannya nggak Raja Walinya Yoko jeung Jatayu itu kan sama kan nih. Yoko itu Mungkin sebenarnya bukan Raja Wali itu teh gitu ya kan. mungkin Jatayu atau Sempati kan itu. Iya. Sempat. Raja Wali mah kan kecil lah tuh. Itu bisa ngomong kan, karena manehna di India. Iya. Pani jeung si Yoko jadi cicing tuh gitu. Cuma Nah, kalau ngomong doang. Joko bisa bahasa India mungkin bisa Bisa ngobrol. ngomong komunikasi. Nah, gitu. Tapi sama kah yang dinaikin sama Brahma Kumbara? Bisa aja sama Bisa karena- sama-sama burung. Tapi itu nggak dinaikin, mereka yang dinaikin itu cuman Garuda. Jatayu dan Sempati itu nggak punya penunggang. Jadi hewan. Brahma Kumbara naik apa? Nah makanya itu karena Jatayu Sempati mah nggak ditunggangi. Mereka apa? Ya, Raja Wali. ya manuk badak kan, Iya. burung besar. Piit Indonesia raksasa. Indonesia.
Dah, jadi gitu Ya. cerita pewayangan yang sudah kita utarakan dari Om Panji dan Om Faris. Ada orang. Iya. Iya, sangat menarik. Menarik. Nanti mitologi yang lain lah. Buat orang-orang yang suka baca cerita mitologi, maksudnya masih mau dianggap fakta kah, mau dianggap fiksi, itu kan nanti urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Ini mah apa kenikmatan aja kan. Tapi mitologi Eropa seru juga tuh. Karena kan sangat top banget ya. Nanti kita bahas tentang ini aja. Siapa rajanya? Arthur, King Arthur. King Arthur, Dan penyihirnya Merlin. Merlin Manson. Monroe. Si Merlin Conroe anjing ngisi jualan Conroe aja. Merlin Monroe di Inggris. Bukna tuh jadi reggae aja, Merlin Conroe. Merlin Monroe. Oke, jadi Enggak, Bang. Di sana mau ini juga Lanjut aja, mau, apa lagi? tapi mau nyeritain tentang mitologi juga, tapi mitologi Ukraina kayaknya kurang menarik, jadi kayaknya nggak usah lah ya. salah. Mitologi Mitologi Cimahi ya tuh. Gunung Bohong. Ya udah kalau gitu teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain. Masih bersama kita di obrolan. Tapi Bye bye semuanya.